bahwasannya tanaman porang yang dipupuk dengan pupuk kimia itu tidak laku atau pabrik tidak mau membeli. Apakah itu betul atau hanya sekedar isu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya di Alfiandi Channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, ini setelah beberapa hari hendak bisa buat konten karena keadaan badan kurang fit. Alhamdulillah hari ini sudah bisa on lagi, meskipun ini belum bisa ke lahan. Ini baru melihat-lihat tanaman yang ada di samping rumah atau di pekarangan. Alhamdulillah ini pertumbuhannya setelah hari itu saya beri pupuk POC, kocoran pupuk POC, yaitu yang berupa urin kelinci. Ini pertumbuhannya seperti ini kan. Ini yang ada di polybag pun alhamdulillah pertumbuhannya bagus, daunnya sudah nampak menghijau. Ini yang dari umbi setengah kiloan sampai 1 kilo, ini pertumbuhannya seperti ini. Sudah terlihat efek atau reaksi dari pupuk urin kelinci yang saya berikan. Ini semua saya ikat, takut ini roboh. Ini untuk yang umbi belah sebelah sini, ini juga sudah mulai mekar daun. Ini rata-rata sudah tumbuh semua. Ini sebetulnya waktunya pemberian pupuk susulan lagi. Setelah kisaran 10 harian yang lalu saya kocok dengan pupuk urin kelinci. Ini waktunya pemberian pupuk susulan. Oh ya, dan ngomong-ngomong masalah pupuk, mungkin kawan-kawan pernah mendengar atau bahkan sering mendengar berita ataupun isu atau kabar mungkin bahwasannya tanaman porang yang dipupuk dengan pupuk kimia itu tidak laku atau pabrik tidak mau membeli. Apakah itu betul atau hanya sekedar isu? Kalau saya sendiri, mungkin kawan-kawan yang lain pun sama, bukan hanya baru tahun ini atau baru bulan-bulan ini mendengar adanya berita atau kabar yang semacam itu mengenai pemupukan pada tanaman porang. Saya sendiri sudah mendengar sejak sekitar 2 tahun yang lalu, itu kabarnya juga seperti itu. Tapi sampai sekarang menurut saya belum ada konfirmasi secara langsung atau berita yang valid bersumber dari pihak ataupun dari seseorang yang menurut saya bisa saya percaya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada berita itu. Kalaupun memang berita itu betul, seharusnya dari mana sumber berita itu, atau siapa yang melarang dan apa alasannya. Seharusnya ada komunikasi secara langsung dari pihak yang terkait, ataupun sosialisasi langsung dari pihak-pihak yang terkait kepada para petani, biar tidak membingungkan khususnya para petani pemula seperti kami ini. Apakah betul penggunaan pada pupuk kimia memang dilarang atau hanya dibatasi? Kalau menurut saya sendiri, selama penggunaan pupuk kimia itu tidak berlebih atau mengikut dosis yang dianjurkan, itu saya rasa tidak masalah. Karena kalau memang penggunaannya berlebih, selain dampaknya tidak bagus pada tanaman, itu efek jangka panjangnya pun tidak akan bagus pada lahan atau tanah, karena akan merusak unsur hara yang ada pada lahan kita. Nanti lama-lama lahan akan menjadi tandus, akan mati, karena unsur hara yang ada pada lahan itu semakin lama akan semakin terkuras. Kalau menurut saya, alangkah bagusnya diimbangi antara penggunaan pupuk organik dengan pupuk yang anorganik atau pupuk kimia. Dan untuk hasil yang lebih maksimal dari beberapa tahun yang lalu, menurut pengalaman saya sendiri, kalau tanpa menggunakan pupuk kimia memang hasilnya kurang maksimal atau lebih maksimal kalau ditunjang dengan pupuk yang kimia. Tapi dengan catatan itu tadi, tidak
berlebih dalam penggunaan pupuk kimia. Dan untuk penggunaan pupuk kimia sendiri, kalau berlebih itu efeknya kepada tanaman, misalnya pada waktu cuaca ekstrim, panas ekstrim ataupun hujan yang ekstrim, itu pada tanaman itu akan sangat rentan terhadap serangan penyakit. Lain halnya kalau kita perbanyak pupuk yang organik, itu akan tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Tapi pada prinsipnya, menurut saya penggunaan pupuk kimia pada tanaman porang itu tidak menyalahi aturan. Dan kalaupun memang ada larangan ataupun ada batasan-batasan penggunaannya, saya sendiri sebagai pemula ini memohon pada pihak-pihak yang terkait, kiranya sudi memberikan penjelasan atau mengkonfirmasi secara langsung tentang kevalidan atau kebenaran dari berita-berita yang sekarang ini beredar. Karena apa? Ketika berita-berita semacam ini dibiarkan beredar, itu yang pertama efeknya menyebabkan kebimbangan ataupun keraguan pada petani-petani, khususnya yang masih pemula seperti kami ini, untuk lebih mengembangkan dalam budidaya tanaman porang ini. Dan yang kedua, yang lebih parah itu nanti takutnya jika isu-isu yang semacam ini dibiarkan, itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara menggoreng isu-isu yang semacam ini, diperbesar, kemudian hanya untuk memasarkan produk mereka agar lebih laku di pasaran, misalnya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal semacam itu, sekali lagi saya mohon pada pihak-pihak yang terkait, kalau memang berita yang ini mengenai penggunaan pupuk kimia pada tanaman porang ini memang dilarang atau memang diperbolehkan tapi ada batasannya, saya mohon ada penjelasan secara langsung, sosialisasi secara langsung dari pihak yang terkait ke petani ataupun ke kelompok-kelompok tani, biar kita semua bisa tahu kebenaran daripada berita-berita yang semacam ini, tidak hanya simpang siur dan hanya katanya dan katanya. Ketika ditanya sumber yang valid dari siapa, tidak ada yang tahu. Kalau menurut saya sebagai petani, kita sebetulnya bebas mau menentukan pupuk apa yang mau kita pakai, yang penting hasil tanaman kita bisa maksimal, ya kan? Kita petani sudah susah, saat sekarang ini mencari pupuk pun susahnya setengah mati, apalagi pupuk yang subsidi. Kita cari di mana-mana tidak ada, kalaupun ada harga sudah selangit harganya, apalagi ditambah lagi dengan isu-isu yang semacam ini, hanya menambah beban di pikiran kita, menambah keracuan pikiran pada para petani porang, khususnya para petani pemula. Ya, mungkin itu sedikit berbagi unek-unek dari saya. Mungkin kawan-kawan ada yang punya pendapat lain atau mungkin mempunyai berita yang lebih valid atau sumber dari pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa kita sharing bersama nanti di kolom komentar. Tolong tulis di kolom komentar agar kawan-kawan yang lain juga tahu bagaimana nanti kedepannya untuk pemupukan pada tanaman porang ini, bisa menggunakan kimia kah atau tidak. Kalau untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang lalu, saya selalu menggunakan pupuk campuran antara pupuk organik dan juga pupuk kimia. Saya buat seimbang. Ya, mungkin sedikit berbagi dari saya, sekedar unek-unek dari seorang petani pemula, hanya melepaskan unek-unek. Semoga bisa bermanfaat, mengurangi kebimbangan dan juga keresahan pada para kawan-kawan petani pemula yang lain yang saat ini bingung menentukan pupuk yang akan diberikan pada tanaman porang. Kurang lebih saya mohon maaf dan tetap semangat. Salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.